Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nisa Rahmawati. Ibu adalah mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia yang akan melaksanakan PPL selama beberapa minggu ke depan di sekolah kalian. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan belajar tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1. Nah, ada tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, dengan berlatih, kalian dapat membuat undangan dengan penggunaan eja yang tepat dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, dalam melakukan percobaan, kalian dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dalam membaca, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang keempat, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Nah, silahkan scan barcode di samping untuk mendapatkan RKPD ya adik-adik. Coba amati gambar yang ada di samping. Gambar tersebut merupakan peristiwa kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ceritakan kegiatan apa saja itu? Coba yang pertama kegiatan apa? Kemudian gambar yang kedua ini kegiatan apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Kalian bisa menjawabnya dalam lembar RKPD yang akan ditutup. Nah, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Nah, hai, hari menjelang sore. Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Beni. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan desa. Ayah Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Kata Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Kata Beni, baik ayah. Nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, adik-adik, coba amati ini surat apa ya? Nah, tahukah kamu adik-adik? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang dapat digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang-orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan, pelatihan. Nah, adik-adik, ini adalah bagian-bagian dari surat. Nah, ini merupakan kepala surat. Ini merupakan nama dan alamat tujuan. Ini merupakan pembukaan surat. Ini adalah isi surat. Kemudian ini merupakan penutup surat. Dan ini tempat dan tanggal surat. Dan yang terakhir ini adalah pembuat surat. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu jenis surat dari undangan resmi. Kemudian yang ini merupakan jenis undangan setengah resmi. Ini merupakan
undangan tips. Nah, adik-adik, ayo kita membaca ya. Nah, ini perhatikan ya gambar apa kira-kira ini adalah sebuah kapur baru. Nah, undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor, tetapi tidak mengubah wujud benda? Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terdiri di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah pengliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di lemari untuk melindungi pakaian lebih hangat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat dan dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyupriman. Menyuprim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyebutan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, mari kita melakukan percobaan ya. Percobaan ini adalah untuk mengamati perubahan wujud benda. Pertama-tama, kalian siapkan alat dan bahan. Yang pertama, 4 buah batu bata untuk membuat rumah sederhana. Yang kedua, 1 buah lilin. Yang ketiga, 1 buah kaleng bekas susu. Yang kelima, butir kapur barus ukuran kecil. Yang selanjutnya, 1/5 bagian kaleng pasir kering dan piring aluminium dan es batu. Cara kerjanya, pertama, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. Yang kedua, letakkan lilin di tengah tungku, kemudian lalu nyalakan lilin. Yang ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur barus. Yang keempat, letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Yang kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Sekarang, kalau misalnya kalian sudah melakukan hal tersebut, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring. Setelah melakukan pengamatan pada kegiatan di atas, kalian dapat menjelaskan kesimpulan kalian dalam LKPD yang diberi. Nah, mari kita membaca anak-anak. Yang berjudul kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan Indonesia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan yang tadi, temukan kosakata baku dan tidak baku, kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kalian bisa mengisi pada kolom LKPD, pada kolom yang ada di LKPD yang seperti ini ya.
tuliskan kosakata bakunya, kemudian arti katanya apa, kemudian kosakata tidak baku arti katanya apa. Setelah kalian memahami bacaan yang tadi, kemudian kalian kemukakan pendapat kalian tentang solusi atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan RI. Nah, tuliskan pendapat kalian pada peta berhitung ini ya, atau di samping ya. Nah, pernyataan untuk mengisi kemerdekaan. Nggak diisi ya. Nah, adik-adik, mari kita mengamati gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan. Nah, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Di antaranya itu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, pembangunan pasar, pembangunan tempat ibadah. Ini untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini silakan kalian kerjakan dalam ini yang diinginkan. Kemudian nanti setelah kalian mengamati atau setelah kalian menyelesaikan LKPD dan LKPD ini, kalian akan diberikan soal rekomendasi. Nah, adik-adik, sekian, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.